البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ala alihi washabihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan Kitabul Maram ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Disebutkan pada pertemuan terlewat di Kitabul Janaiz dari memandikan jenazah, mengkafani, kemudian menyolatkan. Kita sekarang akan masuk dalam permasalahan menguburkan. Disebutkan pada pertemuan terlewat bahwa barang siapa yang dia itu menyolatkan jenazah dapat 1 qiraat. Kemudian sampai mengantar jenazah dia itu dikuburkan, maka dia mendapatkan 2 qiraat. Kalau cuma menyolatkan 1 qiraat saja. 1 qiraat yaitu sebesar gunung Uhud. Ya, demikian disebutkan. Kemudian juga menyempatkan pengurusan jenazah. Kemudian juga disebutkan boleh jenazah diangkat di keranda, baik berupa sarir, ini seperti lauh, papan, ya, atau tempat tidur, atau keranda yang biasa kita perhatikan. Boleh dengan 4 qawaim, ini 4 pegangan, atau boleh ya. Jadi 2 di depan, 2 di belakang, 2 itu dengan 1 orang saja. Khususnya kalau jenazahnya kecil umpamanya. Jadi di depan itu kan ada 2, dipegang tangan kanan, tangan kiri boleh. Ya demikian. Berikutnya hadis yang ke-38. Itu hadis yang ke-535. Wa an Salim an Nabi, dari Salim dari bapaknya radhiyallahu anhu. Ini Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ini kita ulangi lagi sebagiannya. Semoga di sini dibicarakan oleh para ulama. Yang benar itu adalah mursal. Imam Nasai beliau mengatakan, seorang hufaz Imam Nasai, beliau mengatakan hadza khata, as-shawab mursal. Ini salah, yang benar adalah mursal. Mursal itu termasuk jenis terputus, ya itu. Tabi'in mengatakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terputus. Yang benar ada demikian. Yang disebutkan oleh Ibnu Hibban yang lainnya dari Sufyan bin Uyainah, dari Zuhri, dari Salim, dari bapaknya bersambung. Tapi yang benar adalah mursal, yaitu termasuk mursalnya Zuhri, Imam Zuhri. Jadi Imam Zuhri langsung kepada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah selesai itu. Ini mursal Imam Zuhri rahimahullah. Ada penguat-penguatnya tapi tidak menjadi kuat. Bahkan Ibnu Hajar sendiri mengisyaratkan demikian. Dhaif ya ini hadis ini. Dari bapaknya ini, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, annahu ra'a Nabi, sungguh beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Abu Bakar, demikian juga Abu Bakar, wa Umar, demikian juga Umar, wa hum yamshuna amama janazah. Dan mereka, yakni Nabi, demikian juga Abu Bakar, demikian juga Umar, mereka ini berjalan di depan jenazah. Ini ketika mengantar jenazah, menurut hadis ini bahwa yang mengantar depannya jenazah. Yaitu ulul khamsah, berarti yang 5. Berarti yakni Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Nasai dan Imam Ahmad. Wa sahahu Ibnu Hibban mensahihkannya. Wa alahu Nasai. Tadi kita sebutkan Imam Nasai mengisyaratkan di sini Munajat. Imam Nasai memualkan, mengatakan ini ada penyakitnya. Wa ta'ifatun, demikian juga selain Imam Nasai. Jadi sekelompok dari ulama dan Imam Nasai mengatakan itu adalah bil irsal, itu adalah mursal sebagaimana tadi kita sebutkan. Itu sudah. Dan itu kebiasaan para ulama seperti Syekh Mubil dan demikian juga yang lainnya, kalau sudah ulama mengatakan mursal dipegang. Kalau jalannya Syekh Albani, beliau kalau sudah mengatakan mursal, beliau berusaha tetap mencari jalan-jalan yang lain sehingga menguatkan hadis itu. Ini termasuk perbedaan manhaj, metode antara Syekh Mubil dan Syekh Albani. Syekh Albani masih berusaha mencari jalan-jalan penguat. Tapi seringnya Syekh Mubil wallahu alam kita awasi, kalau sudah ada ulama bilang mu'al seperti Imam Nasai ini mengatakan irsal, sudah pegang. Karena mereka adalah kufar. Ya wallahu alam.
Yang benar adalah ini di sini dhaif. Sehingga bagaimana ketika kita mengantar jenazah, di mana kita letaknya? Aina yakunul muttabi' lil janazah, di mana orang yang mengikuti jenazah? Semulanya air makan, jasa. Setiap tempat boleh, di depan. Di depannya ini berarti orangnya jalan dulu baru jenazahnya di belakang kan gitu. Ya. Atau di depan ada, kemudian jenazah di tengah, kemudian di belakang jenazah ada lagi, atau kanan kiri boleh. Ya itu. Ajazalul ilmi ayyamsiya amamaha. Memperbolehkan ulul ilmi untuk berjalan di depannya jenazah, au khalfa atau di belakang jenazah, au an yaminiha wa shimali atau di kanannya atau kirinya boleh, semuanya boleh. Gitu. Sebenarnya mengatakan bahwa Syafi'i yataqaddam naswalahu. Ada yang mengatakan dia akan berikan syafaat di depan. Ya, baru jenazah di belakang. Ada yang mengatakan demikian. Bahkan itu pendapat jumhur. Berdalil dengan hadis tadi kita bacakan. Jumhur ulama berpendapat yang mau memberikan syafaat di depan kan itu. Karena yang mau disyafaati jenazah itu, jenazah di belakang baru yang di depan orang yang memberikan syafaat. Tapi dalilnya dhaif. Ya itu. Bahkan disebutkan oleh Imam Bukhari ya di sahihnya muallaq ya, sahih ini. Ini tidak sebutkan sanad secara lengkap. Ya, boleh semuanya. Jadi itu ucapan ini pendapat Anas Malik. Ya, demikian juga Imam Bukhari, Imam Sa'uri. Berkata Anas radhiyallahu anhu, antum musyi'un famshu baina yadayha wa khalfaha wa an yaminiha wa an shimaliha. Kalian musyi'un, yakni mengantar jenazah. Ya. Berjalanlah di depannya dan di belakangnya dan kanannya dan kirinya. Sahih. Ini ucapan Anas radhiyallahu anhu, seorang sahabat. Sudah, berarti sunnah ini. Ya, sunnah adalah ini. Boleh depan, belakang, kanan, kiri boleh. Kemudian mau ikuti jenazah boleh enggak dengan menaik kendaraan? Boleh. Nah, walaupun afdolnya yaitu apa? Untuk berjalan kaki. Ya. Kenapa afdolnya itu berjalan? Itulah apa yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Sudah ini dalilnya. Para Nabi dan para sahabat mengantar jenazah berjalan kaki. Bagaimana kalau pulang? Pulang boleh. Tidak ada disebutkan ketika pulang itu masalah, boleh. Ya itu. Kalau berangkat tadi afdolnya untuk berjalan kaki. Kemudian berikutnya hadis yang ke-39. Qala Rasulullah wa Ummu Atiyah, dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Hadis Bukhari Muslim ini termasuk dasar dalam permasalahan boleh enggak perempuan untuk menziarahi kubur. Ya itu. Di sini mengantar jenazah. Dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha kalau beliau mengatakan nuhina anitibail janaiz, kami dilarang untuk mengikuti jenazah. Jadi Nabi melarang mereka perempuan mengikuti jenazah. Tapi kemudian disebutkan walam yu'zam alaina, dan tidak sangat atas kami. Ya ini dilarang tapi tidak sangat. Apa berarti? Makruh, sudah sebenarnya adalah makruh. Perempuan mengantar jenazah adalah makruh. Dilakukan tidak apa-apa, ditinggalkan dapat pahala. Di antara hikmahnya perempuan ini mudah menangis ini dan itu kan terjadinya fitnah dan sebagainya. Nah ini. Jadi semata-mata memang terjadi perselisihan tentang masalah ini. Tapi di sini jelas bahwa itu adalah makruh. Soal Imam Nawawi, hadza alladzi dzakarnahu, ini yang kami sebutkan di Syarh Muhadzab min karahati itiba'in nisa. Ini Syafi'iyah ini mengatakan ini yang kami sebutkan dari makruhnya mengikuti perempuan mengikuti jenazah, al-janazah wa madhhabuna, ini madhab kami. Wa madhab jamaahir ulama, ini madhabnya pendapat kebanyakan ulama. Sudah selesai. Ya itu. Apalagi hadis tadi menyebutkan bahwa perempuan boleh tapi makruh. Itu. Ada hadis-hadis yang menyebutkan tentang afdolnya mencari kubur dan sebagainya. Ulama hadis-hadis seperti ini lebih kuat. Adapun hukum perempuan menziarahi kubur, ya di situ ada hadis la'anallahu az-za'iratil kubur. Allah melaknat perempuan yang banyak menziarahi kubur. Lihat, ini hadis ini, Sahih Al-Albani. Ya, ini dilaknat yang sering menziarahi kubur. Kalau sekali-sekali insyaallah boleh. Ya Allah. Sampai di sini, semoga kita sudah ilahi anta.